Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kimia. Nah, untuk memudahkan kalian untuk belajar dari rumah, di sini saya buatkan video, semoga bisa bermanfaat ya. Hari ini kita bahas tentang reaksi hidrolisis garam beserta pH-nya. Nah, mungkin kalian sudah tahu bahwa hidrolisis itu ada dua, yaitu hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Nah, kita bahas dari awal, yaitu hidrolisis parsial. Namun sebelum ke sana, bisa kalian lihat di sebelah kanan. Di situ ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, ini baiknya dihafalkan. Supaya apa? Supaya mudah kalian nanti menentukan suatu garam itu bisa mengalami hidrolisis atau tidak. Nah, garam yang bisa hidrolisis adalah garam yang terbentuk dari komponen asam atau basa lemah. Sehingga garam yang bisa terhidrolisis adalah garam yang sifatnya asam atau basa, dan yang sifatnya netral yang dari sesama kuat itu tidak bisa. Oke, kita bahas dari reaksi hidrolisis parsial basa. Di situ bisa dilihat contohnya, ada garam CH3COONA, KCN, MgF2. Kita mulai dari CH3COONA. Garam CH3CONA bila kita ionkan, bisa kalian lihat di situ ada CH3CO- yang mana ini berasal dari asam lemah CH3COOH dan ion Na+ dari basa kuat NaOH. Oke, CH3COOH, asam lemah, kemudian NaOH, basa kuat. Nah, masing-masing ion ini nanti direaksikan dengan air. Nah, bisa kalian lihat di situ sifatnya basa karena terbentuk dari basa kuat. Nah, kita kembali ke sini. Hidrolisis itu adalah reaksi garam dengan air. Makanya, masing-masing ion ini direaksikan dengan air. CH3COO- dengan H2O yang mana akan menghasilkan asam lemahnya yaitu CH3COOH. Karena H2O berkurang 1H untuk membentuk CH3COOH, maka bersisa OH-, sehingga di situ dihasilkan OH-. Berikutnya Na+, karena dia berasal dari basa kuat NaOH, maka dia tidak bereaksi. Kenapa? Karena dia sudah stabil dalam bentuk ion. Tidak akan terganggu dengan adanya H2O, tidak bereaksi gitu. Dan lagi karena nilai alfa atau derajat disosiasinya adalah 1. Artinya dia sudah stabil itu, jadi tidak akan bereaksi membentuk zat lain. Baik, demikian reaksi hidrolisis pada CH3CONA. Nah, bisa kalian lihat di situ. Pada campuran ini dihasilkan OH-, yang mana OH- ini sifatnya basa. Sehingga untuk menentukan pH-nya, kita perlu menentukan konsentrasi dari OH- di larutan ini. Nah, untuk lebih jelas mengenai reaksi hidrolisis, kita bahas juga hidrolisis yang kedua, yaitu pada garam KCN. Sama seperti yang atas, kita ionkan terlebih dahulu KCN bila diionkan menjadi K+ dan Cn-. Lalu masing-masing ion ini direaksikan dengan H2O atau air. Untuk K+ itu dari basa kuat KOH. Nah, karena dia adalah basa kuat, prinsipnya sama seperti yang tadi, tidak bereaksi dengan H2O karena nilai alfanya 1, stabil dalam bentuk ionnya. Berikutnya Cn- direaksikan sama H2O. Lihat lagi sebelah kanan ya. Nah, HCN di situ termasuk asam lemah. Karena dia lemah, berarti bisa dong bereaksi. Nah, di situ panahnya harusnya bolak-balik ya, karena ini adalah reaksi berkesetimbangan, yang mana hasilnya adalah asam lemahnya, Cn- menjadi HCN. Sehingga di situ sama seperti yang tadi dihasilkan ion OH-.
Akibatnya, reaksi ini, larutan ini bersifat apa coba? Basa. Yap, benar sekali. Dia sifatnya basa. Jadi kalau garam basa, nanti larutannya bersifat basa. Dan untuk menentukan pH-nya, kita awali dengan mencari konsentrasi OH- dengan rumus akar KW per KB kali konsentrasi basa konjugasi, di mana KW adalah tetapan air yaitu 10 pangkat min 14 dan KB adalah tetapan kesetimbangan basa lemah. Jadi tergantung basa lemahnya itu apa. Lalu dikalikan dengan konsentrasi basa konjugasinya, yang mana konsentrasi basa konjugasinya di sini adalah konsentrasi dari Cn-. Jadi Cn- itu adalah basa konjugasi dari HCN. Nah, basa konjugasi Cn- ini nilainya bisa kita cari juga dengan mengalihkan konsentrasi garam KCN dikali dengan valensinya. Sama juga yang atas-atas, garam yang lain caranya juga sama. Oke, berikutnya kita bahas garam asam. Di sini ada contohnya yaitu garam NH4Cl, NH4NO3 dan AlCl3. Tentukan reaksi garam hidrolisis, sama ya, kita ionkan dulu NH4Cl, kalau diionkan hasilnya adalah NH4+ dan Cl-. Lalu masing-masing ion ini direaksikan dengan air, karena prinsip hidrolisis adalah reaksi dengan air. Nah, oke, maaf itu ada sedikit typo. Nah, untuk NH4+ itu berasal dari NH4OH, yang mana merupakan basa lemah. Kira-kira bisa nggak reaksi dengan H2O? Yap, bisa sekali. Hasilnya adalah basa lemahnya yaitu NH4OH. Sekali lagi, panahnya ini bolak-balik ya. Nah, untuk H2O, karena sudah diambil OH-nya untuk membentuk NH4OH, maka bersisa H+. Nah, ini bedanya kalau basa tadi menghasilkan OH-, kalau asam menghasilkan H+. Oke, kita lanjutkan ke Cl-. Cl- ini dari HCl, ya asam kuat, berarti dia tidak bisa bereaksi. Oke, berarti pada larutan ini dihasilkan H+, sehingga larutan ini sifatnya asam. Untuk menentukan pH-nya, kita cari konsentrasi H+ dengan rumus akar KW per KB. Maaf, ini salah ketik ya. KW per KB, KB-nya berdasarkan basa lemahnya apa, dikali asam konjugasi, sama seperti tadi. Asam konjugasinya di sini adalah NH4+, yang bisa kita cari dengan mengalihkan konsentrasi garam dengan valensi. Oke, demikian untuk menghitung pH untuk garam asam. Kita lanjut ke hidrolisis total. Hidrolisis total ini terjadi pada garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah, jadi sama-sama lemah gitu. Baik, untuk reaksinya sama seperti yang atas. Pertama kita ionkan NH4+ sama F-, lalu masing-masing direaksikan dengan air. Nah, karena keduanya ini sama-sama dari lemah, NH4OH basa lemah, HF adalah asam lemah, maka keduanya bisa bereaksi dengan air. Untuk NH4+ menghasilkan NH4OH dan H+. Oke. Untuk F- akan menghasilkan, nah karena dia asam lemah, HF. Nah, F- itu dari asam lemah HF ya. Dia nanti akan menghasilkan asam lemahnya yaitu HF dan bersisa OH-. Jadi pada hidrolisis total itu ada H+ dan ada OH-, bukan seperti yang tadi parsial cuma salah satu. Nah, lalu bagaimana dong untuk menentukan dia sifatnya asam atau basa? Nah, untuk menentukan sifat larutan ini bersifat asam atau basa tergantung dari nilai Ka dan Kb-nya. Kalau Ka lebih besar dari Kb berarti sifatnya asam, kalau Ka lebih kecil dari Kb berarti sifatnya basa.
Dan rumusnya bisa dilihat di bawahnya. Untuk H+, berarti kalau sifatnya asam ya, berarti pakai H+. Kalau sifatnya basa, berarti pakai OH-. Nah, seperti itu rumusnya. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau sifatnya asam, berarti Ka-nya itu di atas. Kalau sifatnya basa, OH-nya, Kb-nya di atas.